Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha-hu-ha, pedas sambal uletnya. Ha-ha-ha, hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Assalamualaikum sahabat milenial, bagaimana kabarnya? Masih lancar kan puasanya? Tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, bulan suci yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Berakhirnya bulan Ramadan menandakan masuknya kita pada bulan Syawal, yang mana merupakan hari kemenangan yakni Idul Fitri. Di Indonesia sendiri, Idul Fitri biasanya menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga besar. Banyak perantau berbondong-bondong mudik untuk dapat merayakan hari kemenangan bersama seluruh sanak keluarga. Tetapi berbeda dengan tahun ini. Adanya wabah COVID-19 membuat pemerintah memberikan larangan untuk mudik. Tentu akan menjadi sedikit berbeda ya perayaan Idul Fitri tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Menahan hawa nafsu pada bulan Ramadan selama sebulan penuh dan merayakannya pada hari Idul Fitri, sahabat milenial tahu nggak gimana sejarah dari Idul Fitri? Pada kesempatan kali ini Muslim Milenial akan merangkumnya untuk sahabat milenial semua. Let's check it out! Bagi umat muslim, Idul Fitri merupakan salah satu momen yang istimewa. Semua umat muslim di seluruh dunia merayakannya penuh kebahagiaan. Hal tersebut dikarenakan telah berhasil berjuang menahan lapar, haus, serta hawa nafsu selama 1 bulan lamanya. Di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Dalam setiap tahun ada 2 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tersebut umat Islam dilarang berpuasa, yaitu pada Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan bahwa asal-usul adanya 2 hari yang mulia ini berkaitan dengan tradisi orang jahiliyah yang dalam setiap tahunnya memiliki kebiasaan mengkhususkan berpesta pora pada 2 hari raya mereka, yang kemudian 2 hari itu oleh Nabi diganti dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak lain pergantian ini dimaksudkan agar tradisi masyarakat jahiliyah tersebut hilang dan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pada masa Rasulullah SAW, di sebuah kota yang terletak di Madinah, ada 2 hari yang di dalamnya terdapat kaum-kaum Yasyrik yang menggunakan 2 hari tersebut dengan berpesta-pesta dan bersenang-senang semata yang terkesan lebih berfoya-foya. Kedua hari tersebut dinamakan Hari An-Nairus dan Hari Al-Mahrajan. Dan konon hari itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dulu, sehingga menjadi sebuah tradisi yang melekat pada orang Madinah, kaum Yasyrik. Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, masyarakat jahiliyah Arab saat itu merayakan kedua perayaan itu dengan menggelar pesta pora, menari-nari, bernyanyi, dan menyantap hidangan lezat sampai minum minuman yang memabukkan. Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada 2 Hijriah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengganti kedua hari itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha." Setiap kaum memiliki hari raya masing-masing. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi dan Rasul mengutip sebuah hadis dari Abdullah bin Amar. "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasnya Nuh adalah 1 tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika merujuk pada hadis di atas, maka umat Nabi Nuh alaihissalam pun memiliki hari raya. Sayangnya, kata Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu sanadnya dhaif atau lemah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwa setiap kaum memiliki hari raya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, pernah memarahi dua wanita Ansyar memukul rebana sambil bernyanyi-nyanyi. Pantaskah ada seruling setan di rumah? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cetus Abu Bakar. Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, karena tiap-tiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ensiklopedia Islam, Hari Raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1.000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Subhanallah, sungguh luar biasa ya kuasa Allah sahabat milenial. Sedikitnya pasukan Islam bisa mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Pada tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merayakan 2 kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan kaum kafir dalam perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Narasi antar kedua peristiwa ini menjadi relasi yang tak terpisahkan dalam memaknai kemenangan dari perspektif spiritual juga sosial. Dari sinilah lahirnya ungkapan Minal Aidin wal Faizin, yang lengkapnya ungkapan doa kaum muslim saat itu. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, yang artinya, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari perang Badar dan mendapat kemenangan. Menurut sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunaikan sholat Id pertama dengan kondisi luka-luka yang masih belum pulih akibat perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam sebuah riwayat disebutkan merayakan Hari Raya Idul Fitri pertama dalam kondisi letih. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada Bilal radhiyallahu anhu dan menyampaikan khutbah Id. Sungguh beruntungnya kita hari ini ya sahabat milenial, karena kita dapat merayakan dengan sukacita bersama sanak keluarga. Meskipun tahun ini belum bisa merayakan bersama keluarga besar di kampung halaman dan melaksanakan sholat Id, tetapi kita harus tetap bersyukur karena masih diberikan nikmat oleh Allah. Dalam suasana Id, para sahabat saling bertemu dengan mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima ibadah kita semua. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Menurut Hafiz Ibnu Katsir, pada hari raya Idul Fitri yang pertama, Rasulullah pergi meninggalkan masjid menuju satu tanah lapang dan menunaikan sholat Id di atas lapang itu. Sejak itulah Nabi Muhammad dan para sahabat menunaikan sholat Id di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid. Jadi kalau masih ada di antara kita yang bertanya mengapa sholat Id dilaksanakan di lapangan, begitu sejarahnya sahabat milenial. Sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Tepat pada 1 Syawal, kaum muslimin disunahkan melaksanakan sholat Id, baik di lapangan terbuka maupun di masjid sebanyak 2 rakaat, dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Hingga kini Idul Fitri telah dilakukan kaum muslimin sebanyak lebih dari 1.432 kali. Di setiap wilayah atau daerah, umat Islam memiliki tradisi masing-masing untuk merayakan dan mengisi hari raya itu. Bahkan di setiap daerah dan negara, umat Islam memiliki istilah sendiri untuk menyebut Idul Fitri. Seperti di Indonesia, kita biasa menyebutnya dengan Lebaran. Sejatinya, hakikat Idul Fitri adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Setelah berhasil menundukkan nafsu, kaum muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dapat kembali ke fitrah, Idul Fitri, yakni kembali ke asal kejadian. Istimewanya hari Idul Fitri, selain sebagai untuk kemenangan, Idul Fitri juga merupakan hari pengganti bagi perayaan yang kurang baik, yang lebih terkesan berfoya-foya dan mubazir, menjadi hari perayaan yang baik. Oleh sebab itu sahabat milenial, hendaknya kita sebagai umat muslim bisa menggunakan waktunya dengan baik, seperti mengisi waktu dengan bersilaturahmi, saling memaafkan, memperbanyak zikir, dan membaca takbir. Dengan demikian tujuan adanya Hari Raya Idul Fitri sebagai hari terbaik yang datang dalam setiap tahun dapat terwujud, yang kemudian diharapkan bisa menghapuskan tradisi kaum jahiliyah. Subhanallah, sungguh luar biasa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya sahabat milenial, sampai sebuah perayaan
akan diperhatikan mudarat dan manfaatnya untuk kaumnya. Begitu sejarah Idul Fitri yang telah Muslim milenial rangkum. Semoga menambah khazanah keilmuan sahabat milenial semua ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, serta subscribe MOP Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik seputar Islam dari Muslim milenial. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Selamat Lebaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.